Jadi kalau materi, kalau pertanyaan IC-nya belum disiapkan oleh tim pengembang materi, mohon Bapak Ibu bisa membuatkan pertanyaan gitu ya, dan jawaban maba itu kurang lebih diatur kemarin setengah halaman A4, ukuran kertas A4, kemudian apa namanya, satu spasi, kemudian time New Roman ukuran 12. Marginnya mungkin margin standar lah. 3333 gitu ya. Jadi margin standar itu. Nah, teknis koleksi dan koreksinya monggo dikoordinasikan dengan itu. Jadi nah ini untuk menyamakan atau mensosialisasikan materi yang sudah dikembangkan oleh tim. Jadi koordinatornya adalah Bu Dewi Rohma, kemudian disupport oleh Bapak Ibu Wadek bidang kemahasiswaan di Fakultas Kesehatan, ini sudah dikembangkan. Jadi Bapak Ibu tinggal mungkin nanti mendeliver ke mahasiswa dengan menggunakan PPT yang sudah di-share di fakultas masing-masing. Itu kemudian saya mengucapkan terima kasih ke Bu Dewi Rohma, mungkin nanti akan menjadi fasilitator dalam pertemuan ini, dan juga terima kasih pada seluruh tim yang mensupport gitu. Dan saya nanti mohon izin karena jam 11 ada kegiatan rapat PPMB di fakultas untuk mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Tidak hanya penyampaian materi, tapi juga ada pemaparan, diskusi dengan tim pemateri. Jadi saya kira itu. Mohon maaf sekali lagi tadi saya terlambat masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Pak Hadi Paramu yang tadi sudah membuka sekaligus memberikan paparan secara garis besar terkait dengan pelaksanaan PKKMB dan PPMB di Universitas Jember. Pertama-tama saya ucapkan selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian selaku pemberi pemateri di kegiatan PPMB di fakultas yang ada di lingkungan Universitas Jember. Mohon izin, ini kami dari tim penyusun materi pola hidup sehat, terutama untuk generasi muda yang nanti akan kita paparkan di maba dalam rangka menghadapi situasi pandemi COVID-19 dan memasuki masa new normal. Bapak Ibu sekalian, mohon izin nanti kami akan share screen untuk bisa memberikan gambaran ke Bapak Ibu terkait dengan materi yang nanti bisa disampaikan ke maba. Dan materi ini nyun sewu adalah dibentuk, tadi Pak Hadi Paramu menjelaskan, kami di tim ini ada 5 Wadek 3, yaitu dari FKG ada Bapak Dwi, dari Farmasi ada Bu Enda, dari Keperawatan ada Bu Anissa, dari Fakultas Kedokteran ada Pak Dr. Bagus, dan dari FKM saya sendiri. Jadi materi ini adalah hasil dari diskusi tim yang nanti insya Allah harapan kami bisa disampaikan oleh Bapak Ibu di maba, dan kalau melihat dari acuan pelaksanaan PK2 maba dan PPMB ini, harapannya adalah materi universitas yang meliputi tadi revolusi mental, kemudian kampus Merdeka Belajar dan pola hidup sehat ini diberikan, harapannya adalah di awal Bapak Ibu, kalau kita kemarin sudah menyepakati dimulai secara serentak, walaupun mungkin ada beberapa fakultas yang sudah mendahului karena disinkronkan dengan PKKMB. Jadi kalau kami di FKM, insya Allah pada tanggal 10 Oktober besok itu sudah secara beruntun mulai dari revolusi mental, kemudian kampus Merdeka Belajar, dan nanti materi yang ketiga akan diberikan materi pola
hidup sehat daftar ini. hadirnya belum ya? Bapak Ibu mohon izin ya, saya akan share. Iya, Google Drive-nya ya. Iya. Oh gitu. Ya apa? Mohon izin, apakah sudah bisa terbaca nggih Bapak Ibu? Oh, nggih. Baca. Sudah Ibu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi materi ini nanti akan kita share ke, kalau tidak melalui Wadek 3 juga nanti atas arahan dari tim akan langsung di-share ke Bapak Ibu. Tidak hanya dalam bentuk PPT, tapi kita juga akan melengkapi dalam bentuk narasi di file yang terpisah. Nih, ini kan file PPT, nanti akan kita berikan file PDF yang harapannya nanti juga bisa membantu secara lebih detail ya apa-apa yang kita sampaikan di PPT ini. Karena mungkin kita berbeda-beda, kalau yang dari Fakultas Berbasis Kesehatan mungkin akan lebih mudah, dan kami berharap juga ini akan lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang lain dengan melengkapi materi PPT ini dengan narasi dalam bentuk PDF. Jadi Bapak Ibu, nyun sewu, materi pola hidup sehat generasi milenial di masa pandemi COVID-19 ini adalah intinya memang kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Di samping di materi nanti di dalamnya ada juga materi-materi kesehatan secara umum yang pada tahun sebelumnya di materi PKKMB dan PP2MB itu diberikan, tetapi kita menyesuaikan dengan kondisi saat ini yang memang sangat krusial dan butuh adanya peran dari teman-teman maba di masa pandemi COVID ini. Nah, ini adalah outline dari materi yang kita berikan ya dalam, kalau kurang lebih kalau secara acuan 60 menit proses pemberian ini tidak hanya kita memberikan materi tapi juga arahnya nanti ada diskusi. Ini di luar yang 60 menit, di luar yang post-test yang tadi Pak Hadi Paramu jelaskan ya Bapak Ibu. Jadi idealnya memang satu slide kita siapkan 1 menit, tapi fleksibel juga karena kita bikin PPT-nya tidak sampai 50, sekitar 40-an. Harapannya juga nanti akan berkembang di pemberi materi. Bapak Ibu sekalian, bahasan dalam PPT terkait dengan pola hidup sehat generasi milenial di era pandemi ini, yang pertama adalah kita membuka wacana dari teman-teman maba terkait dengan data terupdate COVID-19, kemudian tanda dan gejala COVID-19, kemudian tata laksana COVID-19 secara lebih umum ya, ini global, kemudian perilaku pencegahan penularan COVID-19 ini yang nanti masuk beberapa topik terkait dengan perilaku hidup sehat yang terdiri dari prinsip perilaku germas atau gerakan masyarakat hidup sehat, kemudian di sana ada pencegahan perilaku penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan perilaku beresiko terhadap penularan HIV/AIDS, dan yang terpenting juga ini kita akan memberikan topik yang baru juga karena saat ini juga mahasiswa banyak menghadapi era-era daring ya, mereka tidak bertemu langsung dengan temannya, tidak bertatap muka langsung dengan dosennya. Jadi ini juga kita berikan materi yang secara khusus tidak hanya terkait COVID, tapi juga manajemen atau tata kelola stres. Dan yang terakhir, di PPT ini akan dibahas tentang peran milenial dalam pencegahan COVID-19. Nah, mohon izin juga Bapak Ibu, nanti kami akan menjelaskan PPT ini, sharing dengan teman-teman di keperawatan, terutama di poli kesehatan jiwa, untuk lebih fokus menerangkan di manajemen atau tata kelola stres pada maba. Nah Bapak Ibu, nanti kita awali pemberian materi ini dengan mengupdate data COVID terbaru. Ini adalah data di bulan Oktober, tanggal 4 kemarin. Jadi di Indonesia memang secara kumulatif sudah 300.000 sekian. Nah ini kita bandingkan dengan data pada bulan September, itu masih 200.000 sekian. Nah ini juga memberikan gambaran, kita jelaskan ke maba bahwa secara penularan ternyata masih sangat tinggi. Nah maka dari itu ada upaya-upaya khusus terutama di lingkungan kampus untuk bisa meminimalisir penularan COVID ini di kalangan
para ya tidak hanya dosen, karyawan, tapi juga mahasiswa dan mahasiswa baru juga harus bisa mengantisipasi penularan itu karena kasusnya masih terus bertambah. Nah, selain di Indonesia, kita berikan gambaran juga bagaimanakah posisi UNES, karena UNES di Jawa Timur, jadi kita update data untuk penderita COVID di Jawa Timur. Bapak Ibu, kalau ini bulan Oktober ya, terakhir tanggal 7 kemarin kita update, itu sudah 45.000 sekian, 45.700 sekian, padahal di bulan September itu masih 36.000 sekian. Nah, ini juga memberikan gambaran sungguh sangat memprihatinkan ya. Posisi Jawa Timur terus meningkat dan naik, dan apabila di breakdown di setiap kabupaten ini posisi UNED kan ada di Jember. Ternyata masih berada posisi resiko sedang atau di wilayah berwarna oranye. Nah, yang menjadi pertimbangan juga bahwa ada kemungkinan penularan itu sangat tinggi karena kalau bicara universitas atau perguruan tinggi itu kan mobilitas dari kedatangan mahasiswa, kedatangan warga dari luar pulau, luar kabupaten juga sangat tinggi. Ini juga menjadi perhatian bagi kita untuk menekankan ke maba akan pentingnya upaya pencegahan penularan HIV. Penularan COVID. Kemudian ini juga kita berikan gambaran juga kasus COVID di Jember sendiri karena UNED adalah bagian dari Kabupaten Jember. Kalau ini di bulan Oktober kasusnya sudah 800 sekian, mendekati 1.000, sementara di bulan September kemarin, Bapak Ibu, itu masih 600. Artinya dalam satu bulan peningkatannya sekitar 200 lebih. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi maba gitu ya, untuk bisa lebih menahan diri dan bisa menyesuaikan dengan kondisi ketika mereka harus ini PMB bersifat daring dan mungkin nanti kuliah juga bersifat daring sampai di akhir tahun, itu juga menjadi antisipasi. Nah, Bapak Ibu, terus kita akan masuk ke bagaimanakah tata kemudian sakit tenggorokan, jelas. diare, Dengar suaranya? Bu Dewi, suaranya? Ya, Suaranya ada kedengeran? Bapak Ibu agak terputus ini saya share lagi.
Halo. Suaranya nggak kedengaran. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, halo. Sudah bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Sudah, Bu. Oh, sudah. Halo. Ya. Punten nggih, lanjut nggih. Jadi kita tadi sampai pada gejala. Ini nanti bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa baru. Kemudian nanti kita juga mengenalkan kepada mereka tata laksana penyembuhan COVID-19, tapi secara lebih global ya, bagaimanakah penyembuhan pasien untuk gejala ringan, kemudian penyembuhan pasien untuk gejala yang berat, ini juga sudah kita jelaskan di PPT. Kemudian ini yang terpenting Bapak Ibu, karena ini menyangkut bagaimanakah kita menanamkan ke mereka untuk bisa memiliki perilaku pencegahan COVID-19 yang itu nanti kita sinkronkan, kita sinergikan dengan harapan kita sebagai dosen untuk bisa menerapkan perilaku hidup sehat ya di kalangan mahasiswa baru, terutama di era masa-masa pandemi COVID semacam ini. Yang pertama adalah bagaimanakah perilaku pola pencegahan COVID tersebut. Yang pertama Bapak Ibu, kita berikan pemahaman tentang pentingnya melakukan perilaku germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Gerakan germas ini memang menjadi program yang penting yang Kementerian Kesehatan beberapa tahun yang lalu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit baik menular maupun tidak menular. Nah, saya kira ini juga sangat tepat kita berikan ke teman-teman maba terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Karena secara tujuan, gerakan perilaku hidup sehat ini berupaya dalam rangka masyarakat tetap memiliki kesehatan yang optimal di tengah-tengah masa pandemi ya. Kemudian nanti harapannya juga bisa berdampak ke lingkungannya semakin sehat dan semakin bersih. Kemudian secara produktivitas ini juga tidak menjadi kendala walaupun masa pandemi ketika melakukan gerakan atau pola hidup sehat ini, termasuk harapannya ketika semakin sehat maka mereka tidak mudah sakit sehingga dapat menurunkan biaya kesehatan yang dikeluarkan. Nah, apa yang menjadi perilaku-perilaku dalam germas tersebut? Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara teratur ya, secara lebih simpel kita pahamkan ke mereka. Dan olahraga ini tidak selalu olahraga yang butuh lapangan, butuh hall, tetapi aktivitas fisik lebih ke physical exercise ya, lebih banyak gerakan sehari-hari. Jadi tidak mager kalau anak-anak muda yang selama ini kita kenal ya, tidak malas gerak, tidak hanya berdiam diri di kamar gitu, tapi ada aktivitas fisik. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, di dalamnya sayur dan buah itu menjadi hal yang penting karena kalau dari survei dari beberapa penelitian memang masyarakat Indonesia itu masih sangat kurang konsumsi sayur dan buahnya, tapi di era-era pandemi seperti ini sangat baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memberi atau memberikan pola makan di tubuh kita dengan makanan yang bergizi seimbang, termasuk banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Tidak merokok, tidak mengkonsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan secara rutin, membersihkan lingkungan ya, secara fisik lingkungan kita harus bersih, dan menggunakan jamban. Ini kayaknya lebih mengarah ke mereka-mereka yang masih sangat sulit mengakses jamban sehat ya, terutama di pedesaan. Nah, oleh teman-teman remaja, teman-teman mahasiswa baru ya, ketika di rumah atau di perjalanan ya, di tempat umum, termasuk di UNED sendiri nanti kita juga memberikan gambaran bahwa aktivitas fisik di lingkungan kampus UNED itu sangat penting sekali ya, karena luas area kampusnya ya. Pagi-pagi bisa jalan-jalan dulu kalau memang nanti sudah habis masa daringnya, kemudian lebih pakai sepeda misalkan goes daripada naik motor, itu juga bagian dari aktivitas fisik. Nah, kalau dari pola konsumsi makan tadi Bapak Ibu ya, tidak hanya nasi dan lauk ya, tetapi pentingnya konsumsi sayur dan buah dalam pola makan kita sehari-hari. Nah, pola pencegahan COVID yang kedua selain germas tadi adalah
ini jadi bagian dari materi-materi yang memang secara menurun dari tahun ke tahun ini menjadi hal yang sangat riskan di kaum remaja atau maba, Bapak Ibu. Jadi kita kenalkan lagi, kita ingatkan lagi akan pentingnya mencegah penyalahgunaan narkoba. Nanti di sini akan kita kenalkan secara umum apa sih yang masuk dalam kategori narkoba atau narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Ini bisa dijelaskan. Ini juga ada beberapa gambar yang bisa menguatkan pemahaman teman-teman, termasuk efek menggunakan narkoba. Ya, ini secara depresan itu akan bisa membuat yang bersangkutan itu berdampak ke sistem sarafnya, ya, sehingga kadang-kadang mereka merasa tenang, kemudian merasa bahagia yang berlebihan, bahkan kalau yang over gitu ya, bisa sampai tidak sadarkan diri. Kemudian secara stimulan, ini juga berdampak narkoba itu menyebabkan seseorang secara organ tubuh akan bekerja jauh dari tataran normal, ya, sehingga ini juga sangat membahayakan. Halusinogen ini juga bagian efek dari narkoba yang sangat berbahaya karena ini bersifat sementara, ya, kesenangan yang dirasakan itu sangat tidak bagus untuk kesehatan maba kita. Termasuk efek adiktif, ya, karena di sana berdampak ke sistem saraf sehingga juga ada efek adiksi, ya. Semakin hari semakin banyak kalau sudah pernah mencoba narkoba untuk yang tataran di dalam jangka yang panjang ini sangat bahaya. Kemudian Bapak Ibu, nanti kita juga berikan terkait dengan dampak dari penggunaan narkoba itu ternyata sangat kompleks, ya, tidak hanya dari sisi tadi, ya, efek stimulan, adiktif, ya, tetapi ada sisi yang lain yang menyangkut kehidupan dia dengan lingkungannya, ya, misalkan terjadinya kecelakaan, ya, kemudian bisa putus kuliah, ya, karena terbengkalai kuliahnya, kemudian terlibat kriminalitas, kejadian overdosis, ya, kekerasan antar teman mungkin, ya, karena ada unsur kriminal, kemudian juga bisa berdampak secara kesehatan di tubuh mereka, ya, adanya penyakit-penyakit berbahaya seperti paru-paru, jantung, hepatitis, dan gangguan mental kalau di skisnya. Dan ini juga kita sebutkan ke teman-teman apa sih kaitannya apabila sudah terlibat di penyalahgunaan narkoba dengan COVID. Ternyata ini juga secara riset, ya, kemungkinan bahwa seseorang yang sudah terlibat di penyalahgunaan narkoba itu akan semakin mudah, ya, terkena COVID-19, ya, karena kita tahu bahwa secara budaya, ya, di kalangan mereka untuk memakai kadang berkerumun, ya, sangat tidak mengindahkan protokol kesehatan biasanya mereka, kan. Memang secara dampak personal dan komunitas itu luar biasa, ya, termasuk resiko terhadap kemudahan penularan COVID-19. Nah, kemudian Bapak Ibu, perilaku pencegahan yang ketiga adalah, ini juga bagian dari topik yang tahun-tahun sebelumnya memang penting diberikan ke maba, adalah tidak melakukan seks beresiko yang berpotensi terhadap penularan HIV/AIDS. Jadi di sini kita kenalkan apa itu HIV/AIDS, ya, merupakan sebuah sindrom penyakit di mana akan terjadi penurunan kekebalan tubuh yang ini berdampak kepada kematian karena tidak ada obatnya sampai sekarang. Nah, penularannya ini dari hubungan seks tidak aman, transfusi darah yang menggunakan jarum yang tidak steril, ya, termasuk penggunaan narkoba tadi juga bisa berdampak juga ke penularan HIV. Termasuk ini sangat besar penularannya, ya, karena salah satu cairan yang menularkan HIV adalah ASI dari ibu ke anaknya, jadi itu bisa menurun ke anaknya. Nah, ini juga harus kita kenalkan ke maba pentingnya perjalanan infeksi HIV, Bapak Ibu, karena ada periode jendela atau windows period di mana dalam 2-3 minggu terinfeksi, bahkan sampai 6 bulan itu tidak bisa terdeteksi oleh pemeriksaan, ya. Ini yang penularannya lebih cepat, ya, karena tidak ada gejala, tidak ada indikasi dari pemeriksaan darah, tetapi mereka sudah mengandung virus ini, itu yang bahaya, ya, di periode jendela. Nah, kalau sudah HIV positif itu masanya sampai 10 tahun, ya, kurang lebih, tapi ada yang cepat karena masing-masing imun seseorang berbeda. Nah, kalau sudah AIDS ini yang berat Bapak Ibu, ya, karena sudah habis
daya tahan tubuhnya ada infeksi lain yang muncul sehingga kematian itu sangat besar kalau sudah masuk ke fase AIDS. Ini gejala-gejala AIDS nanti bisa disampaikan, termasuk ada gambarnya, karena memang AIDS ini penularannya adalah lewat cairan seks, kemudian jarum suntik tidak aman, dan dari ASI itu sangat gejalanya sangat kompleks, menyeluruh ke seluruh bagian tubuh ya, walaupun awalnya adalah karena perilaku seks yang tidak aman atau free sex. Nah, penularan HIV adalah tadi dari jarum suntik yang bergantian karena narkoba juga besar dampaknya ke sini. Berhubungan tangan atau melakukan free sex, ya. Gambar hati. Transfusi darah yang tidak aman, termasuk ini tadi yang saya singgung dari ibu ke bayinya. Kaitan HIV/AIDS dengan COVID, sekali lagi seseorang dengan kondisi infeksi HIV itu menyebabkan imunitas menurun, dan ini juga berdampak pada progresivitas penyakit hingga meningkatkan resiko kematian. Yang kita yang kondisinya mungkin tidak HIV aja sangat mungkin tertular COVID, apalagi yang sudah positif HIV. Jadi secara imunitas turun, keterpaparan penyakit itu sangat mudah sekali. Nah, ini masuk ke manajemen atau kelola stres, nanti akan disampaikan oleh Ibu Emi. Ibu Emi sampun siap nggih? Insya Allah sudah, Bu Dewi. Nggih. Halo. Ini saya bantu untuk Bu Emi silakan. Ini saya bantu untuk share screen-nya ya. Nanti Ibu bilang. Oke, baik Bu Dewi. Dari saya aja, enggak apa-apa. Oke. Suaranya sudah terdengar jelas ya Bu Dewi ya? Suara sudah ada Bu Dewi dari saya, sampun. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Dewi untuk kesempatannya, dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom meeting ini. Izinkan saya untuk berbagi berbagi pengalaman atau pengetahuan terkait dengan stres. Nah, tadi sudah disampaikan dari Bu Dewi bahwa ini langkah keempat begitu, yaitu manajemen dan kelola stres. Kalau untuk di gambar ini saya mungkin Bapak Ibu mungkin ada ide yang lain boleh, tetapi ketika di kelas karena ini pada mahasiswa terkait dengan stres, mahasiswa baiknya mengenal dulu terkait apa sih stres yang mereka rasakan. Oleh karenanya coba minta mahasiswa itu untuk memikirkan ilustrasi gambar ini ketika dia masuk pertama kali di Universitas Jember atau waktu dulu SMA, masuk ke SMA favorit yang memang diinginkan, kemudian bagaimana perasaannya gitu. Kemudian waktu ujian tengah semester apa yang mereka rasakan juga. Kemudian ujian akhir semester, ujian akhir ataupun ujian nasional. Nah, itu apa yang dirasakan. Dari kegiatan ini kita berharap mahasiswa itu bisa mengenali apa sih yang menjadikan mereka itu tegang, tidak nyaman, mungkin tidak bahagia atau sedih, gelisah dan seterusnya. Oke, baik Bu, lanjut. Ya, kemudian dari ilustrasi tadi, Bapak Ibu mungkin bisa menegaskan yang menjadi stresor atau penyebab masalah mahasiswa itu adalah masalah atau situasi yang dapat menyebabkan seseorang stres. Terus kemudian dibilang stres itu seperti apa? Ada ya yang mereka rasakan tadi dari ceritanya, ya dia tegang, takut, khawatir, tidak bahagia, sedih, itu yang menjadi kondisi yang menggambarkan stres. Sebenarnya Bapak Ibu, stres ini bagian kehidupan kita sehari-hari, oleh karenanya mahasiswa atau kita sendiri harus bersahabat dengan adanya stresor. Kita hadapi dengan secara positif. Jadi stres ini diperlukan, meskipun stres ada yang negatif, ada yang positif. Dan yang kita bicarakan lebih ke arah yang stres bersifat negatif. Jadi Bapak Ibu, stresor atau yang menyebabkan stres, masalah atau situasi yang menyebabkan mahasiswa itu tegang, takut, cemas, gelisah, dan seterusnya. Sehingga menuntut untuk menyesuaikan diri dengan baik adanya perubahan yang ada gitu. Sedangkan di masa pandemi COVID-19 ini, kita fokus karena masa pandemi, mahasiswa itu pasti terdampak sehingga mengakibatkan mahasiswa juga stres atau mengalami masalah psikologis. Kemudian stresor atau penyebab stres pada mahasiswa tentu bisa berawal dari dirinya mahasiswa itu sendiri,
kemudian lingkungan akademik kampus, mungkin juga lingkungan keluarga, pertemanan termasuk pacar. Nah, meskipun hubungan pertemanan dan keluarga ini relatif juga memiliki kerentanan atau resiko. Kemudian masalah yang gangguan kesehatan jiwa ini, kalau saya pribadi amati selama 10 tahun terakhir ini sangat meningkat ya Bapak Ibu di kalangan mahasiswa, tidak hanya di UNED saja tetapi juga PTN-PTN lainnya. Next Ibu. Bu Dewi. Oke, bentar Bu. Nah, ini kok enggak mau. Oke. Sebentar. Ya. Iya, Bu. Oke. Atas ya, Bu? Ya, betul. Ini. Oke, Bapak Ibu, kalau kita klik di Google, permasalahan-permasalahan mahasiswa banyak sekali, Bapak Ibu. Ini hanya sebagian kecil saja. Salah satu contohnya mungkin curhatan mahasiswa bahwa nasib mahasiswa tingkat akhir saat pandemi Corona COVID-19. Banyak sekali penelitian yang harus terhenti, kemudian perubahan sistem dan seterusnya. UKT juga menjadi pikiran dari yang perasaan yang dialami oleh mahasiswa. Kemudian wisuda dilakukan secara online, mungkin juga ada ketidakpuasan di hati mahasiswa sudah 4 tahun berjuang begitu. Kemudian tips atasi rasa kangen pacar tanpa ketemu selama pandemi virus corona. Kemudian efek pandemi COVID, UNED bebaskan UKT bagi mahasiswa semester akhir. Ini juga berawal mungkin dari masukan-masukan dari mahasiswa atau keluh kesahnya mahasiswa dan orang tua. Nah, ini juga susah sinyal menjadi kendala Fafa mengikuti KBM online. Banyak mahasiswa kita juga yang tentunya Bapak Ibu alami, pasti Bu, Pak, maaf tidak bisa mengikuti karena sinyalnya nggak ada. Kemudian terlebih lagi karena hampir 8 bulan di rumah, suka diomelin orang tuanya juga di rumah. Kemudian curhat mahasiswa, banyak tugas hingga rindu ngampus. Kemudian kondisi ekonomi, banyak orang tua dari mahasiswa juga yang terkena pandemi COVID, yang berakhir income keluarga berkurang. Belajar daring itu hemat uang jajan, tapi boros kuota internet. Kemudian kecanduan gadget, Bapak Ibu, untuk di mahasiswa juga menjadi kerentanan untuk kecanduan gadget, kecanduan media sosial selama masa pandemi COVID, tapi terlebih lagi adalah kasur, bantal, guling ya Bapak Ibu, untuk menjadikan godaan terbesar bagi mahasiswa di masa pandemi. Ada banyak yang bolos dengan tidak menyalakan video dengan alasan sinyal macam-macam. Nah, inilah yang bisa menimbulkan stres, cemas, ataupun depresi pada mahasiswa. Next, Bu. Nah, Bapak Ibu nanti bisa menyampaikan ke mahasiswanya untuk mengenali ke diri sendiri apakah dengan adanya permasalahan yang mereka hadapi itu merasa cemas, khawatir, gelisah, kemudian barangkali kalau untuk yang lebih ekstrim ya ada takut mati, takut kehilangan kendali atau serangan panik. Gejala fisiknya adalah jantung berdebar, nafas sesak berat, kemudian bisa nafasnya juga pendek, mual, kembung, diare, nyeri kepala, otot, keringat dingin. Nah, kalau ini berlanjut, sebenarnya Bapak Ibu itu bisa diatasi tidak? Insya Allah bisa. Kemudian pada pemeriksaan, kalau untuk gejala psikologis dan gejala fisik ini sudah dirasakan 2 minggu atau 3 ini 1 bulan terakhir. Nah, ini pada pemeriksaan fisik laboratorium penunjang tidak ada ditemukan adanya masalah. Jadi betul-betul memang masalah kesehatan kejiwaan atau masalah psikologisnya. Next, Ibu. Nah, kemudian mahasiswa juga bisa Bapak Ibu sampaikan apakah 2 minggu terakhir ini mengalami gejala sedih yang berkepanjangan, kemudian murung, menangis, kemudian semangat atau minat menurun atau hilang tidak bergairah. Contohnya barangkali senang ya untuk tongkrongan di kalangan mahasiswa itu sudah nggak berminat lagi, atau yang awalnya memang suka media Facebookan dan sebagainya itu tidak berminat. Kemudian yang suka mungkin ada pacaran atau apa udah nggak berminat lagi juga dengan pacarnya. Kemudian energi berkurang, hilang, dan cepat lelah gitu ya. Ini merupakan gejala utama adanya masalah kesehatan jiwa yang dinamakan depresi. Kemudian gejala tambahannya Bapak Ibu itu pasti gangguan pola tidur. Bisa sulit tidur, bisa tidur yang berlebihan.
Kemudian gangguan pola makan. Ini gangguan pola makan bisa makan berlebih, juga bisa nafsu makannya berkurang. Konsentrasi jelas menurun, sehingga resiko sekali untuk proses pembelajaran. Nyeri, kemudian gatal di beberapa anggota tubuh yang berpindah dan hilang timbul. Kemudian madesu ya, pandangan masa depannya suram, rasa bersalah, berdosa, dan pikiran berulang, dan bahkan ada pikiran tentang kematian atau bunuh diri. Saya di fakultas kebetulan untuk kadang di bimbingan konseling Bapak Ibu di kalangan mahasiswa juga ada beberapa ya yang ada terkait dengan ide bunuh diri atau self harm. Lanjut Ibu. Nah, kalau mahasiswa tadi yang sudah dibantu mengenali tanda stresnya, kemudian tanda gejalanya, kemudian apa yang menjadi penyebab masalah, yakinkan pada mahasiswa bahwa stresnya itu bisa diatasi begitu. Kemudian stres ini Bapak Ibu sebenarnya tadi saya sudah sampaikan ada yang negatif, ada yang positif. Cuma di kalangan masyarakat pada umumnya itu yang dikenal konotasi dari stres itu yang negatif. Padahal stres itu diperlukan. Kita nggak bisa ya hidup tanpa stres begitu. Karena kalau stres yang positif itu bisa membuat mahasiswa itu inovatif dan prestatif. Kalau kita di lingkungan pekerjaan mungkin lebih produktif. Nah, seperti ini Bapak Ibu, mungkin makalah, presentasi, skripsi, dosen yang susah ditemui, UKT yang mahal, atau poster lomba ilmiah. Mungkin mahasiswa yang pertama ya cuek-cuek saja, nggak menjadi masalah. Kemudian mahasiswa kedua merasa terbebani atau menggerutu, merasa kok tidak mampu. Nah, tapi mahasiswa ketiga lebih tertantang, dia lebih termotivasi untuk belajar dan prestatif. Oleh karenanya, stres negatif itu ilustrasi yang nomor 1 dan 2, sedangkan stres yang positif tentunya yang ilustrasi di mahasiswa ketiga. Mungkin Bapak Ibu bisa mencontohkan yang lain, silakan. Next, Bu. Nah, ini tips bahagia belajar bagi mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Apalagi di masa pandemi, bahagia itu booster obat yang relatif cukup sangat berperan di dalam penyembuhan COVID-19. Next, Ibu. Nah, untuk kelola stres, pasti salah satunya juga peningkatan imunitas fisik yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dewi terkait dengan germas, yaitu makanan bergizi. Tidak harus mahal, karena mahasiswa biasanya yang penting banyak, asal kenyang, begitu. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa memberikan contoh harga-harga makanan yang relatif lebih murah tapi bergizi. Kemudian minum air putih yang cukup, minimal 8 gelas per hari, olahraga minimal 30 menit, berjemur di pagi hari minimal 15 menit, kemudian istirahat yang cukup, tidur 6-8 jam per hari. Kemudian kalau suplemen vitamin dan mineral itu jika perlu. Selain germas, mungkin dari pemerintah itu ada juga terkait dengan cerdik ya Bapak Ibu, cerdik. Cek kesehatan secara berkala, enyahkan asap rokok, kemudian juga ada relaksasi, kemudian ada aktivitas. Nah, yang terakhir itu ada kelola stres. Jadi stres ini cukup Bapak Ibu, cukup penting menurut saya, dan kalau untuk mengobati stres atau pemulihan stres atau penyembuhan itu tidak bisa instan. Next, Bu. Kemudian peningkatan imunitas jiwa atau mental. Ini ada 6 poin Bapak Ibu. Yang pertama adalah fisik yang rileks dulu. Latihan tarik nafas dalam, relaksasi otot progresif, yoga, aromaterapi, dan lain sebagainya banyak sekali Bapak Ibu di kita bisa akses itu di internet. Kemudian Bapak Ibu nanti ini bisa melatihkan latihan tarik nafas dalam. Tarik nafas lewat hidung, ditahan 3-5 hitungan, dihembuskan lewat mulut, pelan tapi kuat begitu. Dan ini dilakukan minimal ya 5, kalau untuk mahasiswa minimal 5 lah, sampai atau mungkin dia betul-betul rileks. Nanti di naskah itu sudah saya berikan terkait dengan SOP latihan tarik nafas dalam, relaksasi progresif, hipnosis 5 jari, itu insya Allah ada di buku pegangan Bu Dewi untuk SOP-SOP-nya.
Kemudian membangun emosi positif, yaitu dimotivasi untuk mahasiswa terkait dengan melakukan hobi yang positif, kemudian chit-chat, tetapi bukan gibah ya, chit-chat yang positif mungkin untuk mendiskusikan masa depan, begitu ya. Kemudian pikiran yang positif. Pikiran positif Bapak Ibu mungkin bisa meminta mahasiswanya untuk menuliskan di buku atau menyebutkan tiga aspek positif dari diri sendiri atau keluarga yang wajib dia syukuri. Sebelumnya Bu, ya, di pikiran positif. Jadi ketika mereka cepat menuliskan apa yang positif dalam dirinya sendiri, pasti dia akan bisa mensyukuri itu, tenang dan bahagia. Pasti sudah menjadi yang sehat jiwa. Dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, kemudian hindari berita hoax, tidak unggah hoax, dan penguatan positif. Kalau bisa juga Bapak Ibu untuk menyarankan tidak mengikuti secara intensif pemberitaan terkait COVID-19. Jadi dibatasi, tidak pagi sampai sore hanya COVID terus. Kemudian perilaku positif, berpikir positif pada diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian orang lain, lingkungan, atau memperlakukan mereka dengan cara yang baik begitu. Relasi positif, salam, sapa, senyum, pujian, mendoakan, no bully. Bully di kalangan mahasiswa juga cukup banyak Bapak Ibu, dan ini menghambat prestatif mahasiswa atau produktivitas mahasiswa. Kemudian spiritual positif, anjurkan mahasiswa itu berdoa untuk diri sendiri, keluarga, tenaga kesehatan, pemerintah, dan anjurkan untuk beramal. Meskipun nggak banyak uang, tetapi beramal yang bagaimana? Next, Bu. Bu De, ya. Beramal yang bagaimana bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kenapa? Karena mahasiswa cenderungnya kalau di COVID dia OTG ya Bu ya, karena masih kuat gitu, imunitasnya cenderungnya kuat. Nah, beramalnya bagaimana? Masker ganti setiap 4-6 jam, terutama melakukan aktivitas yang melibatkan dengan orang lain. Kalau terpaksanya harus stay di keluar rumah, masker begitu. Kemudian physical distancing, jaga jarak 1-2 meter. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bila mana nggak ada, gunakan hand sanitizer. Kemudian bersihkan handphone secara berkala, bukan berarti dicelupin di sabun atau hand sanitizer, bukan Bapak Ibu, tetapi hanya screen-nya saja dengan lap. Kemudian batuk dan bersin sesuai dengan etika. Ya, Bu. Bila mana tadi gejala depresi ya Bu ya, terutama gejala depresi yang di awal-awal tadi berlanjut kok tidak tidak membaik, mahasiswa karena stres, gangguan mental, gangguan kejiwaan itu stigmanya cukup tinggi bahkan di kalangan akademisi begitu. Mungkin mahasiswa bisa disampaikan juga ada swab periksa secara mandiri masalah psikologi secara online untuk melihat cemas, depresi dan trauma psikologis melalui HTTP dari www.pdskji.org. Kemudian mahasiswa juga ditekankan bahwa terkait dengan masalah kesehatan psikologis ini, jiwa ini juga bisa dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik, wakil dekan 1 bidang akademik dan kemahasiswaan, atau dosen yang dirasa nyaman bagi mahasiswa. Karena pengalaman saya pribadi, Bapak Ibu, tidak hanya pada dosen akademik saja, tapi ada juga dosen mahasiswa yang lain yang non bimbingan saya, gitu. Next, Ibu. Nah, untuk penguatan bahagia itu obat dan booster untuk produktif dan prestatif. So, be happy, berbahagia dalam belajar. Terima kasih Bu Dewi. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami bagi terkait dengan kelola stres. Ya, mohon izin Bapak Ibu saya lanjutkan terkait dengan materi outline yang terakhir, yaitu bagaimanakah peran generasi milenial dalam pencegahan COVID-19. Nah, beberapa situs ya yang ada di Google atau di media sosial itu kita bisa beli generasi milenial termasuk maba ini adalah memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan COVID-19 ya, karena mereka menjadi agent of change ya, agen perubahan. Mahasiswa selalu kita berikan
Baik. Tadi ya, kita sampai pada bagaimanakah memberikan pemahaman ke teman-teman mahasiswa terkait dengan atau sebagai bagian dari agent of change untuk bisa berperan ya. Jadi mereka bisa mengambil peran dalam bentuk apa, Bapak Ibu? Setidaknya mereka bisa sudah bisa dilihat nggih share screen-nya Bapak Ibu? Nah, jadi selain menginformasikan terkait dengan bisa melakukan upaya bersama teman-teman mereka dalam bentuk gerakan-gerakan sosial ya, misalkan mengumpulkan donasi dan diberikan lewat Ormawa atau lewat UKM, teman-teman sudah mulai terlibat ya di kegiatan pemberian donasi, walaupun itu dilakukan secara daring ya pengumpulannya, tapi sangat berdampak positif terhadap mereka yang masyarakat terdampak COVID. Kemudian di sumber situs tersebut kita juga memberikan paparan bahwa menjadi panutan minimal di kalangan teman-teman mereka bahwa saat ini sangat penting memiliki kebiasaan Artinya protokol ini penting ya, selalu menjaga jarak ketika berada di luar. Ini berjabat tangan, berpelukan gitu ya, lebih disiplin untuk tidak bersentuhan secara fisik, kemudian menggunakan protokol kesehatan terkait dengan 3M, kemudian cuci tangan. Ini adalah menjadi hal yang penting yang bisa dijadikan sebagai contoh. Teman-teman bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lainnya ketika mereka berada di tengah-tengah pergaulan mereka. Kemudian pelan selanjutnya adalah berikan gambaran ke adik-adik maba selain tadi
yaitu dengan mengembalikan fungsi mereka sebagai bagian dari bangsa ini, karena kaum milenial itu memiliki peran yang sangat besar ya dalam proses aktualisasi diri mereka sebagai generasi yang menjadi andalan, dan bagaimanakah peran dalam wabah COVID ini bisa sangat dirasakan oleh masyarakat, termasuk ya di lingkungan kampus itu juga penting di antara teman-teman mereka walaupun lewat media sosial ya, melakukan sosialisasi terkait dengan virus ini, bagaimanakah pencegahannya ya, termasuk membentuk komunitas dengan teman-teman sesama mahasiswa ya secara virtual, bisa ya melakukan gerakan-gerakan lewat Instagram, lewat Facebook misalkan, untuk bisa berdampak dan membantu bagi masyarakat lain yang terpapar atau terkena dampak COVID ini, termasuk membuat karya-karya positif ya. Banyak sekali kita lihat di media sosial ya, remaja-remaja kita membuat semacam video TikTok, tapi itu yang mengarah ke hal yang positif ya, mengingatkan masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan. Itu bisa dilakukan ya, termasuk karya-karya di bidang yang lain. Nah, ini sebagai penutup kita ingatkan ke teman-teman maba bahwa 5 hal penting terkait dengan COVID adalah kaitannya dengan protokol kesehatan, gitu Bapak Ibu, 3M tadi, mencuci tangan, ya, kemudian menggunakan masker, menjaga jarak, termasuk yang terpenting adalah menahan diri untuk tidak mendekati kerumunan, ya, tetap tinggal di rumah. Ya. Itu kita ingatkan lagi ke teman-teman, termasuk dalam gerakan Germas, ini juga kita ingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya berdampak secara personal, tapi juga di lingkungan dengan mengingatkan diri sendiri dan keluarga supaya tadi ya, menjaga perilaku pola hidup sehat mulai dari 3M ya, protokol kesehatan tadi, termasuk juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, minum vitamin ya, istirahat yang cukup, kemudian tidak mendekati perilaku-perilaku beresiko seperti merokok, alkohol, termasuk free sex, ya, itu kita ingatkan lagi di akhir pada bahasan tentang pola perilaku sehat di generasi milenial. Bapak Ibu, semoga ini bisa memberikan gambaran dan harapannya adalah nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian pada saat memberikan materi ini di tengah-tengah mahasiswa baru. Dan tadi saya mengingatkan juga terkait dengan arahan untuk membuat post-test, tapi secara sederhana aja. Soalnya seperti apa kita serahkan Bapak Ibu ya, kalau kita tentukan nanti mungkin kurang pas, kurang berkenan, kita serahkan ke Bapak Ibu memberi materi untuk memberikan post-test, yang itu adalah jawabannya berupa penjelasan, jadi pertanyaan terbuka, hanya setengah halaman A4 ya, spasi 12. Nah, itu nanti monggo disampaikan ke maba sebagai bentuk evaluasi, karena ini juga kita perlukan dalam rangka pasca kegiatan ini, kan nanti ada beberapa hal yang perlu diberikan oleh Bapak Ibu sebagai materi. Matur nuwun, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mungkin tadi Pak Hadi Paramu juga memberikan arahan untuk mungkin kita ada sesi diskusi sebentar, kalau ada sesuatu yang mungkin mau ditanyakan atau diklarifikasi, monggo, karena di kami ini ada beberapa tim, nanti mungkin yang menjawab tidak hanya saya, ada Bu Enda dari Farmasi, ada Pak Dwi dari FKG, dan ada beberapa teman dari tim di Wadek 3. Monggo Bapak Ibu kami persilahkan, mungkin ada hal yang mau didiskusikan. Mah, untuk filenya nggak di-share di sini ya, di chat ya. Ampun, tadi dari Prof Bambang. Prof, nanti materinya sama yang tadi kita berikan di PPT, dan juga nanti ada narasi dalam bentuk PDF, artinya secara rinci masing-masing PowerPoint yang ada di slide tadi akan kita berikan penjelasan secara naratif, secara lebih spesifik dan lebih
lebih banyak penjelasannya, itu nanti akan kita berikan soft file-nya, Prof. Bambang. Oke, jadi dalam bentuk 2 file, file PPT dan file narasi penjelasan di PPT tersebut. Oke. Ya, yang dilihat adalah citasinya gitu. Jadi biasanya kalau kita masuk atau memenuhi kriteria kualitas ini, kita nanti akan di indeks di emerging source citation index yang ECI itu. Punten kayaknya ada yang masuk. Jurnal kita yang sudah terindeks di situ itu. Iya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bu Nur Hayati. Aturan yang terima kasih atas waktu kesempatannya. Terkait nanti pemaparan ini, apakah murid mahasiswa mendapatkan materi sebelumnya atau pada saat kita ini? Kalau saya usul, mungkinkah mahasiswa diberi sebelumnya sehingga mahasiswa ada kesempatan untuk membaca, mempelajari dan di kelas lebih menuansakan untuk diskusi begitu. Bayangan saya begitu, karena mungkin mahasiswa punya hal yang sehingga waktu untuk diskusi lebih banyak, tidak lebih kepada pemaparan materi. Mungkin kita tetap sebagai pemateri memberikan sekilas gitu per slide yang diberikan, lebih kepada diskusi mungkin begitu, atau mohon diarahkan gitu, gimana? Matur nuwun Bu. Matur nuwun Bu Nur Hayati atas pertanyaannya. Nanti sebenarnya secara teknis akan kita serahkan ke masing-masing pemberi materi di setiap fakultas ya Bapak Ibu, karena kembali lagi senyampang panjenengan nyaman, monggo apakah di awal diberikan atau nanti bersamaan dengan Bapak Ibu ketika memberikan materi. Cuma mungkin kalau dari kami, dari tim memberikan saran, dari alokasi waktu 60 menit itu Bapak Ibu, kalau bisa kan tidak hanya pemberian materi tapi juga ada diskusi. Cuma ada beberapa strategi kita dalam memberikan materi, apalagi dalam bentuk PowerPoint. Takutnya Bu Nur Hayati, karena ini juga sifatnya kan webinar, teman-teman berada di lokasi yang tidak satu ruang. Strategi pemberian PPT biasanya justru PPT jangan diberikan dulu supaya audiens atau maba itu memang fokus mendengarkan Bapak Ibu pada saat memberikan materi. Tapi itu salah satu alternatif, monggo. Ya, misalkan Bapak Ibu nyaman ketika mereka membaca dulu, silahkan. Tetapi di beberapa buku strategi pemberian materi melalui PPT, baiknya tidak bersamaan atau didahului dengan PPT kita, supaya audiens atau maba itu memang fokus mendengarkan dari Bapak Ibu pada saat berikan materi. Cuma memang namanya PowerPoint itu poin-poin saja. Memang harapan kami adalah kenapa PPT-nya tidak sampai 60 slide, karena kan 60 menit kurang lebih sekitar 35 menit aja, 30 menit aja, silahkan poin-poinnya, nanti lebih banyak porsi 30 menit selanjutnya adalah dengan diskusi. Tapi ini saran. Yang jelas materi dan narasi yang nanti akan kita setelah pertemuan ini akan kita share ke Bapak Ibu sekalian dengan izin dari Pak Hadi Paramu selaku Ketua Tim PKKMB dan PPMB, insya Allah kita nanti akan share ke Bapak Ibu mulai dari hari ini setelah sesi kita diskusi. Begitu Bu Nur Hayati, semoga berkenan. Terima kasih. Thank you, matur nuwun. Izin bertanya, Ibu. Monggo Bu Diana. Iya, betul. Kalau tadi terkait materi, ini sekarang yang saya tanyakan untuk teknis post-testnya, Ibu, itu tadi kan sepintas Pak Hadi Paramu menyampaikan bahwa post-testnya adik-adik itu di setengah lembar A4 dengan margin seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, kalau itu berupa soal IC, kita membagikan soal IC-nya itu secara teknis dalam bentuk apa? Apakah Google Form-nya dan apakah itu sudah tersedia dan kita hanya benar-benar sebagai fasilitator atau bagaimana? Dan teknis pengumpulan serta pengkoreksiannya juga bagaimana? Terima kasih, Bu. Matur nuwun Bu Diana.
Izin menjawab, Bu Endah, itu ada senior kami. Alhamdulillah ini kemarin sudah kita diskusikan di tim dan kita bisa memberikan antisipasi. Memang kalau idealnya Bapak Ibu mereka mengumpulkan format tadi ya, A4 spasi 1 setengah halaman di akhir setelah Bapak Ibu memberi sejauh mana mereka memahami. Kenapa kami di awal tidak menentukan soalnya seperti apa, kita kembalikan ke masing-masing pemberi materi supaya Bapak Ibu lebih nyaman, karena nanti Bapak Ibu yang akan melakukan koreksi atau mungkin membaca sebagian dari mereka apakah sudah masuk materinya, monggo. Jadi dari sisi pertanyaan kita serahkan ke Bapak Ibu. Kalau separuh A4 kemudian mungkin nggak sampai, saya kira 5 itu kebanyakan kemarin Bu, mungkin 3 pertanyaan untuk bisa dijawab secara terbuka, monggo. Kemudian yang kedua, catatan pentingnya adalah kembali lagi kita serahkan ke teman-teman apakah menggunakan Google Form atau mereka nanti jawaban itu lewat apa yang mereka sudah ketik, kemudian mungkin ada beberapa waktu mungkin di sesi di luar Bapak Ibu berikan materi untuk bisa memoto, kemudian dikirim via WA atau seperti apa, kita serahkan ke Bapak Ibu, atau melalui Google Form kan ada sistemnya secara khusus nih. Cuma ini Bapak Ibu kita kembalikan ke masing-masing, yang nyaman di mana. Nah, sebagai gambaran, ini kalau ada masukan kemarin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, itu untuk membantu memfasilitasi Ibu dan melakukan post-test, di setiap kelas itu ada 2 teman yang dari BEM untuk bisa mengakomodir atau mengumpulkan. Itu ada dari fakultas yang seperti itu, Bu. Jadi nanti Ibu murni sebagai fasilitator atau menyampaikan materi, tetapi nanti dalam pengumpulan post-testnya bisa dibantu oleh panitia yang dari teman-teman Ormawa atau dari BEM. Itu juga bisa diadopsi karena ini sudah dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Atau nanti ya sudah langsung masuk ke email saya, misalkan monggo, atau dalam bentuk di foto aja masuk ke WA mungkin lebih cepat karena kita nggak buka-buka email lagi, monggo. Yang jelas yang penting kayaknya ada buktinya saja bahwa ada upaya dari untuk mengevaluasi setelah kita memberikan materi seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Bu. Jadi intinya teknisnya mungkin paling tidak diskusinya di level fakultas ya Bu, mau diapakan kalau kita mengambil keputusan sendiri-sendiri nanti dengan pemateri lainnya akan berbeda. Mungkin di fakultas ya sarannya lebih baik gitu ya. Jadi paling tidak teknisnya seragam gitu ya, meskipun nanti pertanyaannya berbeda seperti itu ya Bu Dewi ya. Oke, terima kasih. Sami-sami Bu Diana, karena sekali lagi Bapak Ibu untuk semua materi karena kemarin disepakati harus ada post testnya gitu ya, karena mungkin ada beberapa pertimbangan terkait dengan keuangan dan sebagainya Bapak Ibu. Saya kira ini ada hal yang sudah ditentukan, artinya tidak masalah, akan sangat baik tadi kalau ada penyeragaman di level fakultas Bapak Ibu akan lebih baik. Mungkin seperti itu. Nah, tambahan dari Bu Endah, monggo. Tidak ada, Bu. Oke, matur nuwun Bu Endah. Monggo. Nggih. Halo. Ada lagi? Nggih, monggo. Dari Halo. Pak. Nggih. Oh ya, nggih. Terima kasih Bu dari Fakultas Ekonomi. Nggih. Kami ini kan awam sekali tentang COVID. Ya kami diberikan tugas. Kami juga ingin sedikit tahu tentang sedikit wawasan. Misalnya begini, ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya di rumah, misalkan pertanyaan-pertanyaan yang simpel. Misalnya kalau situasi begini ini, misalnya di rumah itu persiapan yang dilakukan untuk kesehatan, misalnya untuk makanan, untuk olahraga dan sebagainya, itu
kira-kira seperti apa, misalnya yang inti misalnya yang harus disiapkan supaya ada semacam apa namanya, ya walaupun tidak kita tahu betul semuanya, tetapi minimal inti-intinya kita memahami. Nah, yang kedua, kira-kira kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya apakah perlu ke rumah sakit ataukah hanya diurus di rumah, itu gimana kira-kira indikator atau ukurannya, apakah harus ke rumah sakit ataukah hanya di rumah saja misalnya. Nah, yang ketiga kira-kira bagaimana kita misalnya teman-temannya itu di dalam interaksi itu mengetahui orang itu sudah kena atau memang punya gejala COVID itu misalnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang simpel, yang sederhana, karena terus terang aja kami kan tidak di dalam kompetensi itu. Nah, yang selanjutnya misalnya bagaimana kira-kira langkah preventif yang mahasiswa lakukan. Jadi biasanya kan begini, kadang-kadang juga daring ini dia juga belajar karena mungkin masalah sinyal itu juga berkumpul kadang-kadang juga di rumahnya berapa orang begitu, ada juga itu yang kita lihat itu ya. Berempat begitu biasanya, mungkin sinyalnya di rumah itu masalah dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami pertanyakan, mungkin nanti supaya ada wawasan sedikit pertanyaan-pertanyaan yang teknis itu, karena kami terus terang aja masih baru membaca dan baru menghafal-ngapal, baru istilahnya belum tahu betul itu kira-kira nanti bagaimana mengatasi kalau yang ada pertanyaan-pertanyaan yang sederhana, yang nyeleneh, tetapi itu juga sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan dari Fakultas Ekonomi. Mungkin nanti ada beberapa teman yang bisa membantu saya, terutama dari medis, Bu Emi atau Bu Endah, atau mungkin ada Pak Dr. Hairudin di sini yang terkait dengan pertanyaan yang ketiga yang lebih mengarah gejala-gejala seperti apa yang kita bisa pahami, gitu ya. Bu Endah, Bu Emi, Pak Hairudin mungkin nanti bisa membantu saya. Begini Pak Wayan, kalau kajian kami karena kita di kesehatan masyarakat memang lebih mengarah ke upaya preventif atau pencegahan. Makanya tadi sangat kita tekankan ke mahasiswa baru bahwa pencegahan wabah COVID ini sangat bisa dan mungkin sekali kita lakukan secara personal, dan ini berdampak ke masyarakat atau ke komunitas. Pada prinsipnya adalah ketika kita di rumah, ketika kita berada di lingkungan tempat tinggal kita, ya minimal tadi Bapak protokol kesehatan itu penting. Misalkan sering menjaga jarak, kemudian sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir karena di rumah. Saya kira kita nggak perlu hand sanitizer kecuali di luar. Kemudian menutup bagian hidung dan mulut dengan masker karena beberapa. Ini yang di rumah ya Bu ya. Artinya yang di rumah kita lakukan juga seperti itu ya. Secara pencegahan. Jadi selain itu secara personal dan berdampak ke keluarga juga, menjaga imunitas itu penting Bapak. Karena tadi dicerangkan juga oleh Bu Emi, dan salah satu slide saya terkait dengan Germas, menjaga imunitas itu gimana? Memilih pola makan dengan gizi seimbang. Mahasiswa kita itu mohon maaf ya Bapak, kadang kan makannya cilok, fast food, mie. Nah, makanan yang sehat yang meningkatkan imunitas adalah yang seperti piring makan sehatku kata Kementerian Kesehatan. Ada sayur, ada buah, ada lauk, ada nasi. Nah, menjaga pola makan dengan gizi seimbang itu penting, meningkatkan imunitas supaya kita tidak mudah terkena penyakit, termasuk terkena serangan virus seperti COVID. Termasuk meningkatkan daya tahan tubuh tadi. Physical exercise, sering olahraga walaupun minimal 15-30 menit setiap hari. Berjemur di pagi hari antara jam 8 sampai jam 10. Kemudian menjaga pola minum dengan air putih minimal 8 gelas sehari, itu juga dalam rangka meningkatkan imunitas. Kalau perlu mungkin mengkonsumsi multivitamin atau suplemen. Itu juga hal yang sangat mudah dilakukan oleh teman-teman ketika dia di rumah dan itu berdampak ke lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, yang kedua tadi Bapak Ibu,
Pak Wayan yang menanyakan terkait penanganan mungkin bisa dibantu oleh Bu Emi atau Bu Endah dan memahami gejala awal orang yang COVID atau tidak seperti apa ini karena mungkin akan muncul di mahasiswa kita. Monggo Bu Emi atau Bu Endah. Bu Dewi? Halo, ya. Mohon izin, barangkali mohon izin menjawab Pak Wayan untuk menambahkan terkait pengetahuan COVID-19. Kalau misalnya terkait dengan terminologi siapa sih yang disebut orang sehat, orang dengan orang tanpa gejala. Kemudian kalau sekarang kan agak sedikit sekarang berubah ya Bapak ya, yang sebelumnya untuk terminologinya. Mungkin saya ini saja Bapak untuk mengetahui lebih lanjut itu bisa mengunjungi di covid19.kemkes.go.id, Pak. COVID-19? Karena kalau dibahas di sini, saya pikir nanti waktunya sangat terbatas ya, Pak ya. Tapi kalau untuk membantu memahamkan kita terkait dengan COVID-19 secara sederhana, dengan bahasa yang sederhana juga, Bapak, itu mungkin bisa diakses di ini Bapak, https covid19.kemkes, punyanya Kemenkes Bapak, covid19kemkes.go.id. Nah, di sana insya Allah sangat banyak pertanyaan-pertanyaan umum terkait dengan COVID-19 ini Pak. Karena pasti nanti akan tadi Bapak bertanya kapan harus dibawa ke rumah sakit atau isolasi mandiri atau isman saja sudah cukup atau harus di rumah sakit yang darurat, misalnya apa sih bedanya rumah sakit darurat yang kayak di Wisma Atlet atau yang rumah sakit haji di Surabaya atau dirawat rumah sakit rujukan. Insya Allah di sana sudah cukup detail Bapak. Kemudian kalau terkait untuk pencegahan tadi Bapak, kalau di rumah yang sudah disampaikan bahwa peningkatan imunitas fisik itu pasti Bapak terkait dengan makanan bergizi. Yang penting kalau mahasiswa yaitu murah meriah begitu tapi bergizi. Barangkali bisa dipaparkan contoh-contoh menu makanannya yang bergizi itu tadi. Kemudian tadi juga disampaikan aktivitas fisik 30 menit, misalnya 30 menit bisa jogging, bisa jalan kaki, kemudian monggo yang bisa dinikmati oleh mahasiswa. Mungkin ada juga yang tetap mereka nge-gym atau bagaimana, itu ya dipersilahkan saja Pak. Kemudian selain itu juga yang tadi ada terkait dengan kelola stres ini juga penting sekali ya Bapak. Nah, kalau untuk aktivitas yang menyenangkan di rumah, ya kalau mau bercocok tanam, kemudian untuk kreativitas lainnya ya silahkan saja Pak. Sungguh-sungguh Itu bisa menjawab Pak. Kalau untuk lebih detailnya terkait dengan COVID-19 mungkin bisa dikunjungi itu Pak. Atau saya kopikan di grup chatnya Pak. Nanti di sana insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang mudah dipahami oleh masyarakat ada di, dan referensinya cukup Pak, kredibel lah, bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Bu Dewi, Pak Wayan. Matur nuwun. Matur nuwun Bu Emi, nanti kayaknya bisa di-share di chat ya untuk sumbernya. Betul Bapak. Terima kasih banyak Pak Wayan atas pertanyaannya. Monggo Bapak Ibu, apakah ada hal lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Sampun? Bu Emi, sampun nggih? Mungkin ada tambahan? Sudah cukup? Sampun, sudah saya share di chat Bu Dewi. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, nanti mohon izin kami juga akan men-share PPT yang tadi sudah kami paparkan dan juga penjelasan atau narasi dari PPT tadi dari yang sudah kita diskusikan ini dengan file yang terpisah di PDF ya. Harapannya memang nanti kita bisa beradaptasi dengan apa-apa yang sudah muncul di PPT tadi.
Mungkin dari kami tim penyusun materi pola perilaku hidup sehat untuk para teman-teman mahasiswa baru atau generasi milenial di masa pandemi COVID ini, mengucapkan banyak terima kasih atas atensi, kemudian perhatian dan waktu dari Bapak Ibu untuk bisa bergabung di Zoom pada hari ini. Harapan kami adalah semoga nanti di pelaksanaan PPMB di masing-masing fakultas bisa berjalan dengan lancar dan materi ini bisa tersampaikan ke maba dan bisa diaplikasikan, karena kita dalam rangka kembali mengingatkan ke mereka bahwa kita menjadi bagian yang penting dalam rangka menurunkan pandemi COVID ini bisa segera berakhir dan bisa segera normal kembali. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, matur nuwun sangat Bu Emi, Bu Endah, dan beberapa tim yang sudah bergabung. Dan terima kasih kepada Pak Jarkasih dan Pak Heri tadi yang memfasilitasi Zoom hari ini. Terima kasih pada Pak Hadi Paramu juga yang sudah membuka dan mengantarkan kami di diskusi pada siang hari ini. Matur nuwun sangat Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan mohon izin nanti kami share nggih PPT dan file narasinya. Matur nuwun sangat, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nur. Matur nuwun semuanya nggih. Nggih, matur nuwun. Untuk pertanyaan yang berikutnya, di masa pandemi. Matur nuwun Bu Dewi. Terima kasih. Sami-sami Bu. Matur nuwun sanget. Waalaikumsalam. Mas, sini. Untuk bisa meng-share di chat PPT sama narasi, filenya saya anukan di sini, tak? Ya. Mengirim via chat. Bisa di file itu, Ibu? Ini ya? Iya. Oke, saya ingatkan aja. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin untuk mempercepat, untuk file PPT dan narasinya saya share juga di chat, nggih. Mungkin Bapak Ibu bisa segera mendownload. Kita tutup. Monggo Bapak Ibu, sampun kami share, semoga bisa membantu dan segera bisa dibuka oleh Bapak Ibu sekalian. Matur nuwun sangat.